Wasallam di dalam sirah perjalanan beliau, dakwah beliau, kehidupan beliau yang mulia. Dan kita sekarang memasuki fase tentang orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, dari keluarga, dari sahabat handai tolan, dan juga orang-orang yang mendukung dakwah Nabi SAW. Pada kesempatan ini pembahasannya adalah tentang Islamnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang Hamzah dijuluki sebagai apa? Asadullah, singa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan singa karena singa itu adalah raja hutan dan memiliki dampak kekuasaan di hutan. Sementara singa yang di sini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan para sahabat pasca Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Dahulu sahabat ada yang mengatakan bahwa kami ketika sholat di sekeliling Ka'bah itu takut. Terhadap siapa? Terhadap penindasan dan perlakuan sewenang-wenang orang-orang kafir Quraisy. Tetapi semenjak masuknya Islam, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, maka kami tidak merasa takut lagi untuk sholat di depan Ka'bah secara terang-terangan. Dan ini adalah kemuliaan Islam. Karenanya suatu saat Hamzah itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Paman Nabi dari sisi nasab, tapi dari sisi persusuan ini saudara sepersusuan Nabi SAW. Karena kenapa? Mereka menyusu dari ibu susuan yang sama. Siapa itu? Bukan. Yang susuan Nabi SAW yang kedua setelah ibunda beliau, Suwaibah. Siapa budaknya, mantan budaknya siapa? Ada 3 kan? Sudah lupa. Siapa? Ibu susuan Nabi siapa? Halimah Sa'diyah, itu yang masyhur, terkenal karena diajak tinggal di rumahnya. Tapi sebelum itu Nabi menyusu pada bekas budaknya Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Nabi. Maka Abdul Muttalib juga ini menyusu pada saat yang berbeda, waktu yang berbeda. Taib. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhihi minar radha'a, dan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma ishtaraka fi irda'i Suwaibata maulati Abi Talib bila bani baniha Masruh. Sesungguhnya dua orang ini, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Rasulullah SAW, menyusu pada maula budaknya Abu Talib. Siapa itu? Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Maula ibni Abi Talib. Maula Abi Talib. Maula itu artinya budak. Maula itu bisa 2, bekas budak atau budak. Disesuaikan maknanya. Budak Abu Talib. Bila bami ibniha, dengan susu anaknya Masruh. Jadi ini bekas budak. Siapa anaknya? Biasanya hukum asal wanita itu bisa menyusukan kalau dia punya anak juga. Jadi tidak bisa mengeluarkan susu. Secara umum hukum asal tidak bisa menyusui kalau dia tidak punya anak, tidak hamil misalkan. Tidak bisa. Dikecualikan orang-orang tertentu. Nah, itu pun harus pakai alat khusus. Oleh karenanya di sini Nabi SAW bersaudara berarti 3. Masruh, Nabi,
dengan Hamzah. Fa'arda'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi disusui oleh Suwaibah. Wa arda'at ammahu Hamzata hina izin, Hamzah juga bin Abdul Muttalib disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah maula Abi Thalib. Wa kana islamuhu sallallahu radhiyallahu anhu, dan adalah Islamnya siapa itu? Hamzah fi sanati sadisa minal bi'sa, pada tahun ke-6, fi sanati sadisa, pada tahun ke-6 minal bi'sa, dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika, kisah singkatnya begini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihina, diejek oleh orang-orang Quraisy, terutama Abu Jahal dan CS. Jahal CS. Sehingga Hamzah ini suka berburu. Suatu saat dia pulang, kemudian ada yang orang memanas-manasi. Kamu ini sibuk berburu, sementara keponakanmu itu sedang dihina, diejek oleh orang-orang Quraisy. Marah dia. Kenapa marah? Selain paman, dia juga saudara sepersusuan. Wah, ini tingkatnya lebih di atas dari sekedar nasab. Lebih lagi, karena saudara sepersusuan juga. Seolah-olah saudara. Susu itu kan asalnya dari darah, dan Allah Maha mengetahui kemudian jadi susu. Tingkatan bahasanya kuadrat. Pangkat angkat 2, saking dekatnya. Maka Hamzah marah. Dia datangi, ini Hamzah berani, dia datangi yang orang yang menghina Nabi, melukai Nabi SAW, diantaranya Abu Jahal, dipukul kepala mereka itu sampai disebutkan sampai luka beberapa orang Abu Jahal. Apakah kau mau menghina keponakanku, saudaraku? Sesungguhnya saya berada di atas agamanya. Nah, berada di atas agamanya ini bawaannya apa? Marah kan? Ingin membela, saya ini agama Islam, jangan menghina ini. Awalnya belum. Nah, semenjak itu Allah membukakan pintu hidayah kepada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa faedah yang luar biasa? Ada orang, walaupun dia non muslim, semangatnya membela Islam, marah misalkan, kadang-kadang menuntunnya untuk menuju hidayah. Dia awalnya untuk membela nasab, masih pamannya, keluarganya juga, dari kerabatnya Bani Hashim. Kemudian semena-mena menghina, akhirnya tercetus, saya ini di atas agamanya. Jadi jangan macam-macam, itu kan maksudnya. Jangan macam-macam, saya ini berada di atas agamanya Muhammad. Mereka diam-diam saja. Setelah itu akhirnya dia sudah ngomong, dan orang Arab itu kalau ngomong, terutama di Makkah itu, kalau bicara itu mereka memegang janjinya. Dalam artian kalau berkhianat itu perbuatan tercela sekali, memalukan. Beda kalau orang yang sudah putus rasa malunya, berjanji besok terserah, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngomong, dia bisa saja membatalkan janji dengan seenak. Tapi orang-orang Arab karena kesukuan, diantaranya akhlak mereka yang mulia, jujurnya itu, nah itu mereka akan malu kalau mereka melanggar. Sehingga di dalam beberapa riwayat sejarah, Hamzah ini merenung, sudah ngomong, keburu ngomong, yang diomongin juga pembesar Quraisy, penghulunya, masa kan dusta. Terus sudah dipukul kan, sudah dipukul juga mereka itu oleh Hamzah. Sehingga mau nggak mau, akhirnya ya sudah masuk Islam. Allah memudahkan hidayah untuk masuk Islam. Semenjak itu kaum muslimin semakin kuat. Dan Nabi SAW seolah-olah merasa berani karena paman beliau. Oleh karenanya di dalam kisah ketika Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam perang apa? Hamzah wafat dalam perang apa? Perang Uhud. Nabi SAW sedih sekali. Sehingga di dalam beberapa sejarah riwayat dikatakan, berarti belum tentu benar ya, dikatakan orang yang membunuh paman Nabi itu masuk Islam. Datang menemui Nabi SAW, minta maaf. Nabi, sudah saya maafkan, tapi tolong
menghindar, beliau tidak mau, dalam artian susah untuk melihat orang ini karena terbayang paman beliau, saudara sepersusuan. Sehingga orang ini ditugaskan atau beliau menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin daerah. Karena Nabi setiap melihat orang itu, dia akan teringat. Makanya ingatan itu, kalaupun kita sudah berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Afu. Afu itu menghilangkan seolah-olah tidak ada bekas sama sekali. Tapi manusia, memang saya sudah maafkan, tapi setiap lihat orang itu pasti terbayang, saya telah memaafkan Anda dalam masalah ini, akan terbayang terus. Dan Nabi SAW memiliki sifat manusia, mau nggak mau. Kita, seberapa besar pun hati kita, tapi ketika melihat orang yang pernah berbuat salah, yang menyakitkan, betul-betul terdalam, itu membekas. Dan bekas itu tidak akan hilang karena sifat manusia, dia masih manusia, makhluk masih punya kekurangan. Bukan makhluk yang sempurna. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah memaafkan, bahkan kesalahan itu tidak dianggap, tidak ada yang tahu sama sekali dan hilang begitu saja. Tapi kalau kita, ya saya maafkan Anda, tapi kamu kan pernah berbuat salah dalam masalah ini. Tiada maaf kedua bagimu. Ketiga, ini kesempatan terakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha segala-galanya. Nah, ini faedah siapa ini? Faedah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, faedah berikutnya, kita itu butuh orang-orang besar, orang-orang yang berani dan punya kedudukan, dihormati dan dimuliakan. Kalaupun mereka tidak bisa satu cara pandang dengan kita, minimal apa? Simpatisan. Bayangkan ketika dakwah itu, misalkan berdakwah di suatu tempat, punya kenalan gubernur, katakanlah provinsi, Kapolda dia kenal baik. Mau kajian, terus ada yang orang mau bubarkan, kita nggak suka. Kapolda yang, memangnya kamu siapa? Kami tahu orang ini seluk-beluknya. Itu simpatisan. Begitu juga tingkat gubernur, bupati, tingkat camat. Kenal dengan orang-orang punya kedudukan. Dakwanya itu, kalaupun mereka nggak ngikut, nggak sefrekuensi tanda kutip, tapi mereka simpatisan. Saya tahu ini orang baik. Silakan, dipersilakan. Makanya dakwah juga begitu, butuh strategi. Bukan berarti kita menjilat, tidak, jauh. Tapi berhubungan baik, hubungan yang kuat dengan manusia, terutama mereka yang punya kedudukan. Mereka yang sebagai memiliki kepemimpinan, memiliki pengikut, memiliki kehormatan yang dipandang masyarakat. Makanya dahulu ketika Abu Mus'ab? Mus'ab bin Umair. Orang yang ditugasi Nabi SAW berdakwah di mana? Ada yang ingat tidak? Belum sampai di sini. Mus'ab bin Umair. Orang yang ditugaskan Nabi SAW berdakwah di mana? Di kota Madinah. Nabi belum berangkat hijrah itu, tapi Mus'ab diutus. Nabi berdakwah ke salah satu pemimpin orang Ansor. Ternyata dakwanya diterima. Pengikutnya, orang-orang yang loyalitas kepada pimpinan sukunya, semuanya masuk Islam. Wahai kaumku, saya masuk Islamlah kalian semua. Dia ikuti. Karena pemimpin yang mulia, mereka punya satu rasa satu sama. Ikuti. Maka ini penting. Tapi ingat, bukan untuk menjilat dunia, tapi untuk kemudahan dakwah Islam, agar dakwah itu bisa diterima atau minimal menangkis kemudorotan, bahaya yang akan timbul karena sebab dakwah kita. Jadi itu diantaranya. Jadi jangan bersifat eksklusif. Saya nggak mau dekat-dekat lah sama pimpinan. Jangan. Kita tidak mengharapkan dunia mereka, tapi menjaga hubungan dengan baik. Suatu saat kita butuh, tolong ada yang ganggu saya, preman-preman. Tinggal telepon Pak Polisi, ini ada ganggu preman. Betulkah? Kalau dia percaya, mana ayo kita segera berangkat. Saya berangkat bersama kompi misalkan. Dan seterusnya. Itu faedah yang penting.
Maka jangan remehkan masalah ini. Kemudian faedah berikutnya, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini termasuk kegembiraan tersendiri bagi Nabi SAW. Karena kenapa? Beliau adalah kerabat, dan berdakwah kepada keluarga itu didahulukan sebelum berdakwah kepada masyarakat luas. Nah, kalau ada keluarga kita yang kenal dengan dakwah, senang, bukankah kita akan senang juga? Kita yang sekarang sudah ngaji, kita suka nggak orang tua kita ngaji juga? Sudah paham agama? Suka atau tidak? Atau saya nggak mau lah, orang tua saya umum nggak apa-apa, saya begini aja, jangan orang tua saya. Orang yang berharap keluarganya mendapatkan hidayah, dia akan senang kerabatnya akan juga mendapatkan hidayah yang sama. Karena dia tahu bahwa akhir kehidupan amalan-amalan dikerjakan itu merupakan amalan-amalan mulia yang baik dan diharapkan akibat yang baik atasnya. Karena itu Nabi SAW punya kegembiraan tersendiri. Makanya sebaliknya ketika siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, Nabi sedihnya luar biasa. Nabi sedihnya luar biasa. Baik. Sampai di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang ingin bertanya, yaitu sekilas tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ada pertanyaan? Iya, Pak. Waktu itu syariat belum sempurna dan Hamzah belum masuk Islam. Diperbolehkan baginya. Tapi yang sudah masuk Islam nggak boleh. Masuk Islam hanya boleh A dibalas A, B dibalas B. Ya, kisos. Tapi waktu itu kan Islam masih berlanjutkan, belum sempurna. Pada saat itu masih dibolehkan. Adapun sekarang sudah sempurna, maka dakwah bil hal, dakwah dengan melihat kondisi, melihat maslahat mudarat, kisos tadi itu standar yang paling minimal. Kalau balas ya mampu balas ya balas. Kalau enggak maka lebih baik maafkan. Jadi itu tadi ya. Nah, wallahu a'lam barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada? Ini izin ya, minta izin, kurang sehat. Yang biasa. Mau istirahat dari pagi belum istirahat. Siapa? Mas Ferry ya. Beliau kuliah jadi. Kerja. Tugas. Belum. Masih di rumah kami. Oh iya, taib. Nah. Berarti Abdullah ini termasuk awal-awal masuk Islam? Iya, tahun ke-6 Hijriah. Ini belum turun perintah sholat. 5 waktu. Yang ada masih sholat malam. Sholat malam sudah ada, sholat malam duluan. Yang 5 waktu belum. Baik. Ada lagi? Nah, jadi itu satu faedah ya. Saudara paman itu termasuk wajib disambung silaturahim. Dia berada di ring 1 yang mendapatkan ancaman barang siapa yang memutusnya, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang dimaksud adalah ring 1. Bapak, ibu itu jangan ditanya, nanti jadi anak durhaka, tingkatannya lebih besar dosanya. Kakek, nenek, cucu, keponakan, paman bibinya, saudara-saudara adiknya. Itu berada di mana? Ring 1. Berada di ring 1. Jadi yang memutus silaturahim itu berdosa. Kemudian di sini ditambah hubungan erat dengan Hamzah dengan Nabi itu karena saudara sepersusuan, menyusu dari sumber yang sama. Dan susu itu hubungan saudara. Makanya ma yuhramu minan nasab yuhramu fir radha'. Apa yang diharamkan dalam nasab diharamkan juga dalam radha'. Saudara sepersusuan enggak boleh menikah misalkan kalau
perempuan yang disusui, nggak boleh berlaku hubungan mahram. Nah, cuma dia nggak bisa jadi wali dan nggak bisa saling mewariskan, waris mewarisi, yang itu hanya ada pada pertalian nasab, pertalian darah. Jadi kalau ini saudari persusuan meninggal, dapat ini nggak saudara susuannya dapat harta warisannya? Tidak. Nah, boleh tidak jadi wali karena saudaranya, misalkan laki-laki? Enggak, hanya ada wali pertalian darah. Wali itu dari sisi apa? Ini kan pamannya. Misalkan bukan paman toh, setelah bapak, kalau kakek nggak ada, turun ke saudara laki-laki kan jadi wali. Kalau dia wanita misalkan kan, dia sebagai wanita saudara. Maka kalau persusuan tidak bisa jadi wali. Baik. Nah, ada yang bingung? Itu masih bingung? Bingung nggak? Wali itu wali nikah. Jadi kita lagi ngomong kalau ini laki-laki perempuan sama-sama menyusui satu ibu. Nah, wanita ini menikah. Kakeknya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, saudaranya juga nggak ada. Apakah saudara sepersusuan ini boleh jadi wali? Nggak bisa. Yang bisa hanya saudara kandung. Kalau nggak ada saudara kandung, saudara sebapak. Itu tuh. Saudara seibu bisa? Tidak bisa, karena dia dari sisi ibu. Banyak orang dikira paman dari pihak ibu jadi wali, nggak bisa. Yang bisanya dari sisi bapak, kakek, saudaranya bapak, paman, anak laki-lakinya berturut, saudaranya laki-laki berturut. Kalau nggak ada semua yang sudah wali hakim. Nah, baik, kita lanjutkan. Wal hadisatu sabi'atu, pembahasan yang ketujuh yang mempunyai kitab ya. Wafatu ammihi wal hadisatu sadisatu. Pembahasan yang keenam, tadi yang kelima. Wafatu ammihi Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Wafatnya paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti ini saudara siapa? Saudaranya Hamzah, kan? Karena Hamzah paman Nabi. Wa kanat fil amil ashir minal bi'tsati 'indal jumhur, dan ini terjadi pada tahun ke-10. Ke-10 apa? Diutusnya Nabi SAW. Nanti setelah wafatnya ini paman, kemudian wafatnya istri beliau di Mi'raj kan, Isra dan Mi'raj. Nah, turun perintah sholat. Nah, ini tahun ke-6, sebelumnya kan Hamzah. Terus ini tahun ke-10. Di sela-sela itu ada apa? Di sela-sela itu kaum muslimin berjalan berdakwah semampunya. Orang-orang musyrikin masih menahan diri karena ada Umar bin Khattab, ada Hamzah. Dan paman beliau masih hidup. Abu Thalib ini membela Nabi SAW. Jadi yang ada satu-satunya orang yang membela Nabi SAW dengan pembelaan yang luar biasa, seperti pembelaan sahabat. Tapi sayang sekali dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Boleh tidak menerima pembelaannya? Boleh. Sama dengan kita. Kita sekarang misalkan, tapi kita dibela orang non-muslim. Ah, nggak usah bela-belain saya, kita beda agama kok. Nggak diterima. Ini dalilnya. Abu Thalib tetap membela Nabi SAW. Selama pembelaannya itu bermanfaat untuk agama Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi kita kan nggak seakidah, nggak usah bela-bela saya misalkan. Nggak usah bela-bela saya. Ini boleh. Termasuk misalkan kalau pengacara, kita kena masalah hukum, mau pengacara. Ternyata pengacara yang saya bisa, yang saya mampu non-muslim. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Berdasarkan hadis ini. Kisah ini. Dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Wafatnya Abu Thalib ini sangat memilukan karena ketika beliau wafat, Abu Jahal hadir, Umayyah bin Khalaf juga hadir di sekelilingnya. Ini pembesar Quraisy, umurnya ya dekat-dekatlah sama Abu Thalib. Nabi SAW ingin berdakwah sampai di penghujung hayat orang yang mau meninggal.
Jadi Nabi tidak pandang bulu. Siapapun dia ketika masih ada dakwah, didakwakan. Kata Nabi SAW, ya ammi kul kalimatan. Wahai ammi, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat yang saya akan berhujjah dengannya. Uhajju biha bika indallah. Saya akan berhujjah dengan kalimat itu untuk membelamu karenamu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang ngompori, yang masih musyrik, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, kalau tidak salah, pembesar Quraisy yang sudah tua. Apakah engkau benci terhadap agamanya nenek moyang, agamanya bapakmu? Siapa bapaknya? Abdul Muthalib. Engkau benci masih agama kaum musyrikin kan, paganisme. Ini bapak tu, apa engkau benci, engkau tidak suka? Bahasa sebentar lagi engkau mau wafat, mau ketemu leluhur, bahasanya. Ketemu leluhur, nenek-nenek moyang, kamu mau seperti itu? Kamu benci tidak? Sehingga kamu harus masuk agamanya Muhammad. Enggak apa-apalah bahasa setan ya. Enggak apa-apalah engkau bantu-bantu Nabi, tapi masa sampai meninggalkan agama nenek moyang? Luar biasa syubhatnya. Padahal kan tinggal akhir, kenapa sih enggak masuk Islam aja? Atau sudah mewafatkan? Tetap namanya teman itu sangat mempengaruhi. As-sahibus sahib. Teman itu menarik. Teman itu menarik. Akhirnya Abu Thalib tidak menggubris nasihat siapa? Dakwanya siapa? Keponakan beliau Rasulullah SAW. Tapi beliau sungkan kepada dua sahabatnya juga karena dicecar terus. Nah, ini pengaruh buruk teman yang buruk. Enggak apa-apa, saya mampu kok menasihati. Hati-hati, ada jaga jarak. Mohon maaf, saya tidak seperti yang dulu lagi. Saya jaga jarak bukan sikap eksklusifisme, tapi saya enggak mampu. Saya tahu, masing-masing tahu diri saya. Cewek nanya, gimana kabar? Berbunga-bunga masih nanya kabar saya. Sudah beda rasanya. Nah, beda rasanya. Maka pertemanan kita sudah mungkin tidak seperti dulu lagi. Ada jarak-jarak, ada batasan-batasan. Kalau ngajak nongkrong-nongkrong anfaedah, ya saya mohon maaf nggak ikut. Saya ada kerjaan, ada tugas misalkan. Apalagi kalau sampai perbuatan yang menjurus kepada perbuatan dosa, maka kita harus menjauhi. Mohon maaf. Bisa saling menasihati, sekedar sapa, hai, assalamualaikum, gimana kabar? Boleh, nggak masalah. Tapi untuk sedekat seperti dulu, maka sudah tidak mungkin. Ini pengaruh teman yang buruk. Pengaruh teman yang buruk, dia bisa menarik. Pengaruhnya qadiyatut ta'thir atau qadiyatut ta'athur. Apa itu? Engkau bisa mewarnainya atau engkau yang akan diwarnai. Hati-hati, engkau tidak bisa menjamin. Ternyata temanmu lebih cerdas. Dan teman saya itu enggak terlalu cerdas sih, tapi dia akan datang ide itu akan dimasukkan oleh syaitan. Nanti ajak begini, dan enggak enak mau nolak. Sahabat dekat enggak enak mau nolak ya. Dan seterusnya. Betapa banyak orang yang awalnya dulu istiqomah, kemudian gara-gara salah pergaulan terikut arus. Malu untuk melawan arus. Dulu nggak ngerokok, akhirnya nggak ngerokok, bukan laki-laki sejati, macam-macam lah alasannya. Ayo cuma sebentar saja, di sini aja, akhirnya terpengaruh dan seterusnya. Nah, ini bahaya, apalagi dalam masalah-masalah tingkat karomah yang lebih tinggi, dikit-dikit dan seterusnya. Ini bahaya. Engkau akan mempengaruhi atau tidak, engkau yang akan terpengaruhi sendiri. Kemudian faedah dari wafatnya Abu Thalib ini, kalau misalkan di kamar bahasanya ada orang sakit, sakaratul maut, sakit parah, orang-orang yang buruk jangan dimasukkan. Bahaya. Dia akan menarik. Jangan dimasukkan ke dalam tempat khusus. Ini suka sakaratul maut, dia enggak akan ingat ditalkinkan atau dibacakan doa, mudah-mudahan diringankan perjalanannya. Maka jangan masukkan orang-orang buruk ketika menghadapi ada orang yang sudah sakarat atau sakitnya parah. Mohon maaf, nggak bisa masuk, khusus keluarga aja misalkan. Termasuk keluarga, pilih orang-orang yang baik. Itu bahaya. Itu bahaya. Seperti ini Abu Thalib, temannya. Kemudian faedah yang ketiga di antara wafatnya Abu Thalib ini, faedahnya adalah siapa yang
menjamin paman ini adalah bapak kedua atau katakanlah bapak ketiga setelah kakek. Jadi ini sebagai faedah, kalau misalkan kakek sudah tidak ada wafat, maka anak itu diperhatikan oleh pamannya. Pamannya pun dari saudara bapak atau saudara berasal dari bapak dan ibu yang sama. Karenanya sekian paman Nabi, banyak paman Nabi. Kakek beliau Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib itu saudara kandungnya bapaknya Nabi Abdullah. Nah, namanya saudara kandung itu lebih dekat sekitar daripada hanya sekedar saudara sebapak atau saudara seibu. Pilih yang dekat, saudara kandung. Makanya pembelaan paman beliau itu luar biasa. Pembelaan beliau luar biasa. Suatu saat paman beliau ini kayak semacam diancam, didesak, ditekan lah. Ini berhenti dakwah keponakanmu ini. Kalau tidak kami akan mengambil sikap. Dan seterusnya. Maka paman beliau datang kepada Nabi. Nah, bahasa keponakan, berhentilah berdakwah, jangan terlalu keras. Cooling down. Kalau sekarang macam-macam. Santai wae. Iya, kan sekarang macam-macam kan. Nabi SAW agak sedih. Tapi Nabi tetap teguh pendirian. Wahai pamanku, sekiranya mereka meletakkan, disebutkan kan, walaupun sebagian riwayat mengatakan hadis ini lemah. Sekiranya mereka meletakkan matahari, rembulan kanan atau kiri, kerajaan ini, kerajaan itu, tetap saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Langsung bahasanya diskakmat. Tapi skakmatnya dengan lembut tapi luar biasa. Akhirnya paman beliau tahu, ya sudah terserah kamulah berbuat sekehendak, tetap saya akan membela, silahkan. Tidak peduli dengan ancaman, desakan, tuntutan siapa? Orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Kenapa sih harus Abu Thalib? Abu Thalib itu pembesar Quraisy. Dan di antara yang memberikan minuman air Zam-Zam itu dari keluarga Nabi SAW pada saat itu. Jangan ditanya sekarang air Zam-Zam kan sudah perusahaan negara kan yang ngatur macam-macam. Dari keluarga Bani Hashim air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam itu ditemukan Abdul Muthalib, kakek Nabi. Ketika air Zam-Zam itu hilang pada saat itu, tertutup. Kemudian kakek Nabi kan bermimpi, cari gali di sini ada air. Orang berebutan, airnya berebutan sama-sama, tidak diakui ini. Akhirnya tertutup, air itu berhenti. Kedua kali, sampai ketiga kali, sehingga orang-orang sekelilingnya sadar bahwa ternyata air ini Zam-Zam yang berhak mengurus adalah Abdul Muthalib dan bukan keluarga yang lain. Sadar mereka. Ini wafatnya Abu Thalib dan Nabi SAW sedih sebagai manusia biasa. Kemudian berikutnya tidak berlangsung lama. Ada yang mengatakan berhari-hari saja. Ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang mengatakan beberapa bulan. Wafatnya istri beliau yang tersayang. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Wafatu zawji Khadijah. Wafatnya istri Nabi SAW Khadijah. Wa kanat aidun fil amil ashir, dan itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Ba'da wafati Abi Thalibin bisalasati ayyam. Setelah wafatnya paman beliau 3 hari. Disebutkan 3 hari, ada yang mengatakan bukan 3 hari, beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan. Ada yang mengatakan masih masih di bulan yang sama. Jazama bihi Ibnu Manda wal Hakim Ibnu Qayyim. Yang menguatkan pendapat ini adalah Ibnu Manda, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Qayyim. Fatuwfiya amun Nabi SAW Abu Talibin summa tabi'athu Khadijatu zaujun Nabi SAW ba'dahu bisalasati ayyam. Bayangkan, paman beliau yang senantiasa membela dari sisi kekuasaan, dari sisi jabatan, kuasa. Dan istri beliau yang membela dari sisi apa? Dari sisi lahir, dari sisi batin, kan yang menenangkan Nabi. Kemudian dari sisi harta, Abu Thalib itu miskin.
Yang membela dari sisi harta siapa? Istri beliau, saudagar kaya. Kan dinikahi oleh pedagang kan? Jadi habis semua tanda petik pelurunya Nabi SAW. Karenanya setelah wafat dua ini kan Nabi SAW kan berdakwah ke Taif. Karena sebab ini ingin mendapatkan, karena beliau itu masih ada keluarga di Taif. Jadi ingin mendapatkan juga bantuan keluarga dari sisi itu. Keluarga-keluarga terpandang, keluarga besar. Kalau di Mekah yang terpandang Abu Thalib kekuasaan, dari sisi batin dan harta Khadijah. Sangat besar kesedihan Nabi SAW. Fa'adhumal musabu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besarlah tambah sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma kana yashuddani min azrihi, dua orang bila orang yang senantiasa membela dengan jiwa raganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwanya. Wa kana Abu Thalib bihamyihi inda buruzi ila nas, Abu Thalib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaganya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Kepada siapa? Kepada berdakwah. Nabi SAW berdakwah terang-terangan kepada siapa? Pada manusia. Karenanya waktu Nabi, Bani Hashim diboikot. Tidak boleh jualan dengan Bani Hashim. Bani Hashimnya Abdul Muthalib. Tidak boleh menikahkan, tidak boleh jualan, tidak boleh melakukan hubungan sosial lainnya. Wah, diboikot luar biasa, sampai disebutkan di antara kerabat Nabi Bani Hashim ada yang cuma makan daun-daun. Karena nggak bisa, kalaupun ada duit nggak bisa beli apa? Beli gandum, makanan pokok di saat itu. Hanya bisa berburu. Tapi ini kan keluarga Bani Hashim banyak, bukan cuma satu keluarga yang 3-4 orang jumlahnya. Berburu masih bisa makan daging. Tapi setelah itu apa? Mau beli yang lain, yang punya cuma suku yang lain nggak bisa. Luar biasa susahnya. Yang membela itu siapa? Abu Thalib dan keluarga Bani Hashim. Waqa'a, maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan catatan bahwa dinamakan tahun ini dengan tahun apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi ada catatan dari beliau. Tapi sebelum itu, kalau paman beliau membela Nabi, menjaga Nabi ketika Nabi berdakwah terang-terangan di hadapan manusia, wa kanat Khadijatu tusallihi 'inda ruju'ihi ila baitihi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Khadijah menghibur Nabi SAW dari dakwah setelah Nabi pulang ke rumah. Abu Thalib di luar, Khadijah di dalam rumah. Dari sisi jabatan Abu Thalib menjaga kuasanya, dari sisi harta siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ini dinamakan dengan tahun kesedihan. Waqa'a fi kalami ba'dil ikhbariyin. Terdapat pada sebagian pendapat ahli khabar, ahli sejarah, tasmiyatu hadzal amul amal huzni. Menamakan dengan tahun ketika wafatnya Abu Thalib dan Khadijah itu dengan tahun kesedihan. Wa huwa syai'un la yu'rafu 'inda muhaqqiqis sirah. Tapi hal ini tidak dikenal menurut peneliti ahli sejarah, tidak dikenal. Wala yunasabul maqamul huzni fi syariat. Kemudian tidak pantas juga kesedihan itu dalam titik syariah. Ya kalau sedih biasa, tapi sampai dinamakan tahun kesedihan kayak berlebih-lebihan. Tahun kesedihan seolah-olah berlebihan, maka tidak cocok juga di dalam syariat. Yang dalam syariat apa artinya? Mungkin tahun kesabaran lebih cocok. Karena bersabar. Tapi kalau orang beriman dinamakan dengan tahun kesedihan itu tidak cocok. Karena orang beriman sudah istiqamah di antara janji Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati di akhirat wajar karena mereka akan diselamatkan. Tapi di dunia mereka pasrah. Mereka serahkan semua kepada Allah. Hati plong. Kesedihan itu tidak nampak. Maka ini maksud Syekh Shalih Utsaimin, tidak cocok dikatakan dengan tahun kesedihan karena tidak sesuai dengan makom syariat, ketetapan syariat. Kalau dinamakan tahun kesabaran mungkin amus sabar, mungkin itu cocok karena sabar disyariatkan. Nah, kalau sedih boleh, tapi tidak disyariatkan sedih terus-menerus. Naam. Baik.
fa inna maqamal huzni min maqamatil makruha maghluba la min maqamatil mamduhal matlubah. Karena kata beliau, kedudukan kesedihan itu di antara tempat-tempat yang tidak disukai secara umum, maghluba, la min maqamatil mamduhatil matlubah, bukan dari sisi tempat yang terpuji atau tempat yang dituntut untuk sedih. Ya, sedih boleh, sifat manusia, tapi tidak dituntut untuk sedih misalkan terus menerus. Naam. Wala yumdahul abdu bihusnihi, dan seorang hamba tidak dipuji dengan kesedihannya. Tapi dipuji dengan apa? Kesabarannya kan. Orang sedih tidak dipuji. Oh, bersedihlah engkau. Enggak ada. Yang ada, bersabarlah engkau. Wali Abi Abdillah bin Qayyim. Wali Abi Abdillah ibn Qayyim. Abu Abdillah itu nama kunyanya Ibnul Qayyim. Kalamun hasanun fi bayani hada. Ibnul Qayyim punya perkataan yang bagus tentang masalah ini, tahun kesedihan ini. Dzakarahu fi Madarijis Salikin. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, taqiban ala addi sahibi manazilis sairin manzilatul huzni min mazalis siyar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan catatan dari penulis kitab Manazilus Sairin, kedudukan orang-orang yang bepergian, orang-orang yang melalang buana. Manzilatul husni, bahwa kedudukan kesedihan itu di antara jalan-jalan atau kedudukan sejarah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala pasti sedih. Dan orang harus melewati sedih itu. Disebutkan orang yang menuju Allah pasti sedih. Maka Ibnu Qayyim ini tidak tepat, tidak cocok. Sedih, senang itu silih berganti adalah fitrah manusiawi. Tapi untuk menegaskan bahwa ada kedudukan kesedihan ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak pas, tidak cocok. Fal abdu yata'awwadu minhu ijtinaban lahu wa la yabtaghihi talaban lahu. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, seorang hamba itu berlindung diri dan agar menjauhi kesedihan, tidak menuntut agar sedih. Apa doanya? Siapa yang tahu doanya? Ada doa tidak berlindung dari kesedihan? Ada, nah, coba. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung padamu dari orang. Ham itu seperti apa? Lagi gabut, nggak bisa ngapa-ngapain, kacau pikirannya. Apa bahasanya? Istilah modern kemarin yang terkenal, istilah gaulnya apa? Orang lagi lebay, putus hubungan, galau. Nah, lagi galau. Nah, ini berlindung minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung dari gabut, dari galau dan kesedihan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, tidak cocoklah dinamakan dengan tahun kesedihan, dan tidak cocok bahwa orang yang sedang menuju kepada Allah dia akan melewati tahapan-tahapan kesedihan. Ini tidak cocok untuk makom apa? Tidak cocok untuk makom dalam syariat, karena kita diminta berlindung kepada Allah dari kesedihan dan berusaha untuk menjauhi kesedihan, bukan untuk meminta kesedihan. Nah, jadi itu maksudnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal hammi wal huzn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada minal ajzi, dari lemah, orang yang lemah, wal kasal, dari malas, wal hammi, gabut, galau, wal huzn, dari kesedihan, wa dhala'id daini, dan dari kebablasan hutang, terlalu banyak hutang, wa ghalabatir rijal, dan dari apa? Perlakuan sewenang-wenang orang. Jadi kayak dibully. Masuk dalam doa ini, dari perlakuan bully orang, perlakuan sewenang-wenang orang. Ini doa Nabi SAW. Dan ini doa yang luar biasa. Ini doa, dan doa ini diantara juga masuk
tapi lafadznya beda dalam zikir pagi dan petang. Doa ini berlindung dari malas, dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wa kasal wal hammi wal huzn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jadi berlindung dari terlalu banyak utang, jadi kayak pilot bangkrut, nggak bisa kemana-mana, sehingga model hidupnya gali lubang tutup lubang. Memang dapat gaji, tapi gajinya semua untuk bayar hutang. Akhirnya ngutang lagi, seolah-olah nggak ada furjah, nggak ada keluasan. Nah itu kita berlindung. Jadi jangan bangga untuk punya hutang. Dan kan sekarang banyak bangga pamer motor, pamer mobil mahal-mahal, rumah mahal-mahal, tetapi ternyata semuanya masih hutang. Kredit itu hutang, belum lunas kan, itu namanya hutang. Jangan bangga. Apalagi sekarang misal orang yang punya kendaraan mewah-mewah itu, yang cocok bagi mesin mereka kan yang Pertamax, Delix yang mahal itu 17.000. Duh, terlalu mahal. Pengen ke Pertalite tidak cocok untuk mesinnya katanya, nanti cepat rusak. Sehingga jual mobil untuk ganti mobil yang lebih ramah di dompet. Sampai seperti itu. Nah, apalagi pasca naik harga BBM. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, ada yang ingin bertanya tentang pembahasan tadi? Silakan. Islamnya, wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Khadijah ini adalah istri Nabi SAW yang pertama, dan beliau tidak poligami ketika masa menikahi Khadijah. Sehingga ada yang berdalil Nabi itu tidak poligami. Apa itu? Khadijah, Nabi kan tidak pernah poligami. Padahal ada kesempatan, punya kesempatan. Tapi Nabi tidak. Tapi setelah itu di Madinah Nabi poligami. Di Makkah Nabi tidak poligami, di Madinah Nabi poligami. Cara menggabungkannya adalah poligami itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Pada saat di Mekah Nabi tidak mungkin poligami, susah bagi beliau. Sementara di Madinah punya keluasan, punya keluangan, mampu, maka Nabi poligami. Disesuaikan juga sekarang. Nah, disesuaikan dengan sekarang. Makanya ulama berbeda pendapat. Apakah hukum asal nikah itu nikah satu atau hukum asalnya nikah dua? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga ada yang memilih jalan tengah sesuai dengan maslahatnya masing-masing. Kalau dia mampu dari sisi harta, dari sisi batin, kemudian cuma satu, itu nggak bisa, karena wanita lebih banyak. Dia harus memberikan kesempatan kepada yang lain. Nah, baik. Karena kalau misalkan jumlah laki-laki dengan wanita pas, terus yang lain siapa yang mau nikahi? Dibiarin sampai tua. Nah, kalau misalkan di dunia itu cuma ada 10 wanita, 7 laki-laki. Nah, 3 wanita ini ke siapa? Dibiarkan sampai tua, kasihan dia, mengeluh setiap malam. Nah, baik, ini sekedar contoh. Kita tidak akan meluaskan pembahasan ini karena antum semua masih muda-muda. Nah, dan kemarin kalau sama pemuda jangan bahas yang akan membuat mereka galau. Nah, gabut. Nanti kepikiran kesana kemari. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Fadhol. Saya ingin tahu cara bijak Nabi ketika mengatasi kesedihan selain dengan doa tadi. Bijak selain dengan doa, misalkan kata-kata mutia, Anda berhak untuk bahagia. Kenapa saya harus sedih? Anda berhak untuk bahagia, carilah kebahagiaan kau. Makanya dalam ayat wabtaghi fima ataqallahu darul akhir, carilah kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa juga bagianmu dari dunia. Di antara bagian dari dunia adalah kebahagiaan. Kan silih berganti, sedih bahagia. Masa kita sedih terus? Saya berhak untuk mendapatkan bagian saya dari bahagia. Maka itu salah satunya caranya.
Kemudian yang kedua, sedih itu hanya menyakitkan hati kalau terus-menerus. Maka dia harus mengobati hatinya dengan diantaranya mencari kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati, kebahagiaan yang sampai ke jiwa, bukan cuma secara zahir saja menurut pandangan manusia. Dia itu sana bahagia, kayak tersenyum banyak, ketawa, tapi hatinya sedih. Hatinya sedih. Maka Anda berhak untuk bahagia. Itu ya sekedar nasihat singkat atau trik supaya kita lebih pantas untuk berbahagia. Dan semua punya kesempatan yang sama. Kalau orang lain bisa bahagia, kenapa saya tidak? Padahal Allah memberikan keduanya hak-hak yang sama, dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba. Nanti kamu sedih saja di dunia, kamu bahagia saja di dunia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sama, dan kita yang bisa memilih mau bahagia atau mau sedih. Nah, tapi ingatlah, kesedihan dan bahagia di dunia itu keniscayaan, itu saling putar memutar, saling silih berganti. Nabi saja sedih, jadi angkat jadi Nabi sedih, tapi Nabi juga bahagia. Ketika di mana Nabi bahagia? Ketika sujud syukur, Nabi mendapatkan bahwa orang-orang menerima dakwah beliau. Nabi tersenyum dikala sahabat-sahabat bahagia, dikala waktu-waktu tertentu berbahagia. Nah, dan itu bukan sebuah pelanggaran, apalagi sebuah dosa. Bahagia untuk kebahagiaan hatinya dan jiwanya selama tidak bertentangan syariat. Ada bahagia yang bertentangan dengan syariat? Ada. Dia melakukan dosa tapi dia bahagia, bertentangan. Beda kalau dia sedih, maka itu kenapa bahagia padahal baru melanggar, berbuat dosa. Di Indonesia ada yang baru membunuh, makan jeruk di samping mayat. Makan jeruk kayak enggak terjadi apa-apa. Datar. Tapi ada yang bahagia setelah membunuh orang, mereka mempertontonkan kebahagiaan, bahkan CCTV-nya dijadikan sebagai kayak bahan untuk nonton. Padahal baru membunuh. CCTV pembunuhannya dijadikan ajak nonton bersama. Na'udzubillah. Ada yang terjadi begitu? Ada. Lagi membunuh, kemudian disuting massal. Bagaimana dia membunuh? Ada kan yang kejadian diantaranya Finlandia atau Norwegia itu, yang membunuh terus diupload di medsos Facebook, tapi cara langsung dia bunuh, merasa bahagia. Ada penyakit kan, penyakit. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada yang bahagia ketika melihat orang lain susah. Ini parah juga. Naam. Ini diantaranya hasad. Biarin loh begini kan, dia bahagia. Itu parah. Berbagai macam tipe orang mau bahagia, tapi bahagia dengan cara yang syar'i, yang dibenarkan syariat, bukan bahagia di atas luka orang lain. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan yang lain? Naam, antum mau bertanya? Ya, antum? Ya, antum? Tidak ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyakitkan, misalkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.